segenap hatimu sembah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Glory, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami semuanya pada hari ini. Biarlah kami hari ini mendengarkan firman-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Sing your glory, Father. Thank you Father for everything that you have done for us. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami semuanya Tuhan. Kiranya firman-Mu akan mengubahkan kami semuanya. Kiranya firman-Mu akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sambut firman ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita minggu ini berarti Selasa. Saya itu komsel di tempatnya para Yes, saudara. Nah, waktu itu saya itu lupa satu kata-kata pada waktu itu. Itu saya ingat-ingat terus gitu, lupa apa itu kata-kata. Dan ternyata kata-kata itu malam-malam itu saya ingat kembali, ternyata kata-kata itu adalah Quo Vadis. Ini saya memenuhi janji kepada para Yes pada waktu itu. Saya akan kembali dengan satu kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu adalah Quo Vadis. Nah, pada waktu saya ingat itu, saudara, muncullah rema-rema berikutnya, saudara. Nah, rema-rema itu pada malam Isya itu juga saya catat, dan ternyata besoknya itu ada 2 hari kemudian saya diminta untuk mengisi se-weekend di sini. Nah, mari kita ngelihat ini tentang Quo Vadis atau Domin Quo Vadis. Ini bahasa Latin juga, saudara. Minggu lalu itu saya juga bahasa Latin itu Duc in altum ya. Bukan berarti saya tiba-tiba ahli bahasa Latin dadakan, bukan. Namun kebetulan apa yang saya dapatkan itu semuanya dalam bahasa Latin, saudara. Nah, Domin Quo Vadis ini bicara tentang Lord, Tuhan, Engkau mau kemana? Nah, ini tentunya saudara, ini 2 kali dikatakan oleh Petrus. Nanti kita sama-sama simak apa yang terjadi pada waktu itu dan apa yang bisa kita petik pelajaran daripada kisah tersebut. Next di sini, saudara. Nah, kisah ini yang akan kita bahas itu di luar daripada Bible. Ini according to, maksudnya historian gitu ya, para histori pada waktu itu yang terjadi pada waktu Petrus itu di Roma pada waktu itu, saudara. Sampai menjelang ajalnya, itu di luar kisah para rasul. Nah, kita ngelihat ini saya sadur daripada buku ya, saudara. Menurut tradisi yang ditulis di dalam apokripa, tindak Act of Petrus itu ditulis pada waktu abad kedua. Itu Petrus itu lari keluar dari Roma pada waktu terjadi persekusi oleh Raja Nero pada waktu itu. Saya langsung terjemahkan saja. Dan persekusi oleh Raja Nero terhadap orang-orang Kristen. Lalu pada waktu dia itu berjalan, itu di sekitar Appian. Appian itu, saudara, itu jalan setapak kurang lebih dari Italia ke Roma itu, saudara, between sana ya. Itu dia ketemu dengan Yesus. Nah, Yesus ini, saudara, ini pada waktu Yesus sudah bangkit ya, saudara ya. Nah, pada waktu ketemu Yesus di Appian, jalan setapak Appian itu, saudara, lalu dia ketemu Petrus ini berpapasan.
Petrus itu keluar dari Roma, Yesus mau balik masuk ke Roma pada waktu itu. Nah, Peter yang melihat Yesus itu kaget, astonish itu kaget gitu. Nah, segitu dia tanya Petrus ini, Domin Covadis atau Lord, where are you going? Kamu mau kemana pada waktu itu? Nah, segitu Yesus ngomong begini, saudara. Aku akan ke Roma untuk disalibkan lagi kedua kalinya, re-crucified again. Nah, ini artinya saudara, yang artinya itu begini. Petrus pada waktu itu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus itu akan disalibkan untuk Petrus. Nah, setelah itu karena Petrus itu ashamed, itu malu, ya kan? Lalu dia balik lagi ke Roma dan dia ini embrace itu maksudnya itu menikmati kemartirannya ini. Jadi dia itu tidak takut lagi akan mati sebagai martir, namun dia embrace the martyrdom atau menikmati martirnya ini. Nah, segitu pada waktu dia disalibkan, dia itu disalibkan terbalik dan dia itu berpikir karena dia itu tidak worth atau tidak sebanding dengan Yesus pada waktu disalibkan. Pada waktu Yesus disalibkan itu upright atau berdiri ini, namun pada waktu Petrus disalibkan dia itu terbalik gini. Karena dia merasa tidak sebanding dengan gurunya atau Yesus ini, saudara. Makanya dia minta di upside down itunya. Nah, segitu kita next. Ini story-nya pada waktu Covadis ya, saudara. Ini background-nya dulu. Light of the world. Oh. Nah, segitu kita pertama petik yang kita bisa pelajarin dalam hal ini ada beberapa hal, saudara. Paling enggak 3 yang bisa kita pelajarin dalam hal ini. Pertama yang bisa kita pelajarin itu adalah faith and fear. Ya kan? Faith and fear itu berarti iman dan ketakutan. Nah, iman dan ketakutan ini, saudara, ini kalau kita pelajarin, ternyata ya saudara ya, sepanjang di dalam Alkitab, kisah para rasul dan sebagainya, iman dan ketakutan itu sama-sama berjalan dengan sama-sama berjalan. Tidak ada yang tidak takut di dalam penginjilan. Termasuk kita, tidak ada yang tidak takut di dalam menjalani kehidupan kekristenan. Tidak ada, termasuk para rasul pada waktu itu, pada waktu mereka menjalankan gospel, penyebaran gospel. Mereka itu juga dihantui oleh ketakutan. Nah, faith and fear ini berjalan dengan barengan. It's okay to be fear. Namun, kita ngelihat apa yang kita petik pelajaran dari sini. Nah, yang penting itu kita mempunyai faith dulu, saudara. Yang pasti saya yakin di sini nih, saudara yang di sini ini itu pasti mempunyai faith. Nah, faith ini baru dasar loh, saudara. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan faith itu adalah faith, hope, and love. Dan yang terbesar adalah love. Berarti faith ini paling kecil. Nah, dimulai dari faith dulu. Kita ngelihat di sini pertama. Apa yang dilakukan Peter ini, saudara? Peter ini dia sudah tahu the truth. The truth ini bicara tentang kebenaran ya. Kebenaran ini bicara tentang kebenaran Yesus gitu. Yesus ini sang kebenaran sendiri, itu aletheia. Nah, dia tahu tentang kebenaran itu, tentang Yesus. Dan dia itu mempunyai beberapa kali, saudara, dia itu memproklamirkan tentang imannya. Ini yang ditulis itu begini, saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini suatu statement atau suatu proklaim gitu. Engkau adalah anak Allah. Proklamasi gitu. Kan kalau Indonesia kan proklamasi kemerdekaan. Kalau Petrus ini proklamasi, proclaim that you are the Messiah. Nah, segitu yang kedua, saudara, ya kan di dalam Yohanes 6:8-9 ini dikatakan begini, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, ya kan? Living word. Perkataan yang hidup yang kekal. Kalau zaman dulu itu perkataannya itu Mesih melalui para nabi. Jadi tidak ada yang namanya perkataan yang hidup. Perkataan melalui para nabi. Namun sekarang Petrus ini ngomong kepada Yesus, engkau ini adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah.
Satu-satunya orang dari dua ini, saudara, dari dua ini Petrus ini ngomong, kamu itu Mesaya. Mesaya itu salah satunya itu adalah Kristus. Kristus itu yang berarti diurapi dari tempat yang maha tinggi. Nah, diurapi dari tempat yang maha tinggi itu atau Mesaya ini, saudara, jadi kita ini kenapa tidak bicara tentang urapan lagi? Karena urapan, iya kan, yang diurapi dari tempat yang maha tinggi itu sudah ada di antara kita. Jadi kita nggak perlu urapan lagi, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Kristus atau yang diurapi atau Mesaya itu saudara, inilah yang diproklaim oleh Peter pada waktu itu. Sehingga Peter ini bilang, aku ini mempunyai iman, ya kan, bahwa engkau adalah Mesaya. Kurang lebih begitu. Nah, tentunya ini saudara, ini suatu statement yang pada waktu itu boleh dikatakan bold statement. Nah, bold statement itu artinya statement yang, bold itu apa ya? Bold statement itu statement yang berani dan statement yang outstanding gitu. Nah, pada waktu itu saudara bayangkan, itu Yesus ini adalah tokoh yang kontroversial. Tidak semua orang itu setuju dengan Yesus, enggak semuanya. Bahkan banyak orang yang against Yesus pada waktu itu dan bahkan banyak orang yang ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini outperform itu maksudnya mengalahkan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa begitu, saudara? Karena orang ini kalau di ahli Taurat dan orang Farisi ini kalau ada yang melebihin bahkan melakukan miracle dan sebagainya, belum tentu mereka ini suka. Bahkan mereka ini saingan nih. Dan bahkan saudara, mereka itu sering dikritik oleh Yesus. Celakalah engkau Farisi, terkutuklah engkau Farisi. Dan bahkan ahli Taurat sekalipun dikatakan demikian. Makanya mereka ini tidak suka dengan Yesus, bahkan berencana untuk membunuhnya. Nah, dilihat dari sini saudara, ini lalu Petrus, dia ngomong, you are the son of God, atau kamu adalah Mesaya. Ini tentunya pada waktu itu adalah suatu statement yang very bold, berani. Nah, saudara kebayang, pada situasi seperti itu, berani yang bicara begitu ya. Nah, ini tentunya kita lihat, oh ini hebat nih, ya kan? Itu baru permulaan, saudara. Nah, sudah gitu kita ngeliat di sini. Hal yang sama, saudara. Ini pertanyaan yang pertama itu Hofadis yang pertama itu terjadi di dalam Yohanes 13 ayat 36-37. Dikatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Sama. Domin Hofadis. 2 kali Petrus itu tanya. Satu pada waktu dia mempunyai faith. Bilang begini, jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kalau engkau akan mengikuti aku, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini bold loh saudara, ini very impulsif, apa yang dipikirkan oleh Peter pada waktu itu langsung diomongkan. Tuhan, aku ini berani. Tuhan, aku ini berani mati. Tuhan, aku ini sampai kapanpun, aku ini mau mengikuti kamu meskipun I have to pay the price with my life. Kurang lebih begitu, saudara. Nah, ini tentunya pada waktu itu Peter paling hebat nih, ya kan? Paling berani pada waktu itu dengan suatu statement-statementnya itu. Nah, kita juga begitu, saudara. At one time, pada waktu kita ini masih kasih mula-mula, saudara, ya kan? Kita pasti juga begitu, saudara. Nggak heran. Bahkan statement-statement itu memang bukan jelek, saudara. Namun pasti akan diuji, gitu, saudara. Nah, apakah Peter diuji? Peter juga diuji, saudara. Apakah kita semua dulu, saya juga punya statement seperti itu. Apakah diuji? Ya, diuji. Apakah jatuh? Ya, hampir sempat, namun tidak gugur, saudara. Nah, segitu begini saudara, pada waktu Petrus itu diuji, ya kan kita ngelihat masih ada pembelaan dari Tuhan. Demikian juga dengan kita, Tuhan itu pasti bela kita saudara. He will never leave us alone, He will never forsaken you, and He will never leave you. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Nah, kita ngelihat ini di sini. Next, ini faith tetap masih di faith and fear ya. Poin pertama itu faith and fear, saudara. Nah, ini adalah nature. Kebiasaan orang, it's human nature, ya kan, untuk tinggal di comfort zone. Dan mereka itu belum tentu mau keluar dari comfort zone, apalagi keluar untuk menderita. Belum tentu mau, saudara. Seperti Abraham. Abraham itu saudara kebayang nggak? Dia itu sudah enak-enak di tanah Hur, ya kan? Ada saudaranya, banyak ternaknya, lalu sudah gitu pada waktu itu boleh dikatakan berkecukupan pada waktu itu. Umur 75 saudara pada waktu itu dia tidak ada siapa-siapa, lalu dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah Hur. Nah saudara kebayang situasinya Abraham itu bagaimana? Dia sudah comfort zone loh, dia sudah 75 tahun. Kira-kira kalau kita di posisi Abraham 75 tahun di mana saudara? Ya paling tinggal tunggu saja kan? Maaf loh ya sih. Paling kan cuma tinggal tunggu saja kan saudara. Nah bayangin tinggal tunggu namun dipanggil oleh Allah. Belum tentu orang itu mau, belum tentu. Nah saya saja kebayang nih kalau saya sudah 75 dipanggil lagi belum tentu mau saudara. Namun beda Abraham mau. Nah ini tentunya inilah yang dikatakan itu orang itu belum tentu mau keluar dari comfort zone. Sudah zona nyaman ini till the end. Lalu kita ngeliat di sini. Di dalam Yohanes ini mestinya Yohanes 6 ayat 66 ini. Nah pada waktu Yesus ini saudara kita ngeliat bicara tentang kebenaran. Dia pada waktu itu bicara begini, tubuhku ini benar-benar makanan. Nenek moyang kamu itu makan mana, ya kan? Namun nenek moyang kamu tetap mati kan? Namun kamu, jikalau kamu makan tubuhku ini, kamu tidak akan pernah mati meskipun kamu mati. Nah pada waktu itu orang-orang mendengarkan itu banyak. Ini orang gila ini, orang kerasukan dan sebagainya. Lalu dicatat begini saudara, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dari 72 tinggal menjadi 12. Nah saudara kalau kita ini bicara tentang kebenaran, ini kita pasti banyak yang gak mau dengar. Bahkan banyak yang akan pasti meninggalkan. Karena kebenaran itu belum tentu semuanya itu bisa terima. 2 Timotius 13. Pada akhir zaman, iya kan, banyak orang itu ingin mendengarkan mereka akan mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan. Dongeng-dongeng, lelucon, ajaran yang tidak sehat. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu sekarang rame. Dan itu apa yang dikatakan Rasul dulu itu sekarang hari ini terbukti. Gereja atau pengajaran yang bicara tentang dongeng lah, bicara tentang itu pasti rame. Apalagi bicara tentang berkat. Pasti rame. Zamannya Yesus saja pada waktu Yesus itu membagikan berkat, itu 5.000 laki-laki ada di sekitar Yesus. Pada waktu Yesus bicara tentang kebenaran, tinggal dari 72 menjadi 12. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani dari 12 menjadi 3. Dari Getsemani sampai kepada Bukit Golgota, dari 3 menjadi 1. Ya ini realita saudara, belum tentu semua orang itu mau mati. Meletakkan keinginan bahkan sangkal diri pikul salib atau menyerahkan nyawanya belum tentu mau saudara. Nah kita ngeliat lagi di sini saudara. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah ini saudara perhatikan di sini. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis membisikkan rencananya ke dalam hati Yudas. Bukan ke dalam pikiran Yudas loh. Ternyata hati dan pikiran itu beda saudara. Pada waktu Petrus itu ngomong kepada Yesus, Tuhan
sekiranya jangan sampai hal itu terjadi pada diri kamu. Lalu kan Yesus ngomong begini, "Enyalah engkau iblis, apa yang kau pikirkan adalah batu sandungan, apa yang kau pikirkan bukan dari Bapakku," dan seterusnya. Nah, dari sini kita belajar saudara bahwa apa yang dikatakan Tuhan terhadap Peter pada waktu itu Yesus itu masih ngomong, "Apa yang kamu pikirkan, Petrus? Apa yang ada di pikiranmu, Petrus? Itu bukan dari Bapakku." Nah, pikiran itu ternyata pikiran saudara ini levelnya masih tidak separah kalau ternyata iblis membisikkan rencananya ke dalam hati Yudas. Sebab kalau di dalam hati, makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 70 itu gak salah saudara. Itu dikatakan, bukankah aku yang memilih kalian 12 ini, namun satu dari kalian adalah iblis. Nah, pada waktu Yesus ngomong itu iblis itu bukan bicara tentang utusan iblis, bukan bicara tentang hati iblis, bukan bicara tentang mirip iblis, namun Yesus bicara, bukankah satu dari kalian ini adalah iblis. Oleh karena itu, kita sering diajarkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai iblis masuk ke sana, saudara. Karena kalau iblis masuk ke sana, kalian bukan lagi mirip iblis, namun kita ini adalah iblis. Nah, kita ngeliat di sini ya. Nah, kenapa begitu saudara? Karena Yudas ini mereka ini bicara tentang uang. Banyak sekarang ini kalau kita bicara tentang gereja pecah karena apa? Karena uang. Persahabatan pecah karena apa? Karena uang. Guru dan murid berantem gara-gara apa? Uang. Nah, ini murid mengkhianati guru gara-gara apa? Uang. Nah, pada waktu Yudas ini menerima bisikan tersebut dalam hati, lalu dia, oh iya ya benar juga, ini uang nih. Nah, sekarang saya tanya begini saudara, kalau kita ini diajarkan tentang uang, namun in the name of Jesus, apa bedanya dengan Yudas? Yudas ini menjual atas nama Yesus loh. Sama kan? Sama saudara. Dia ini mendapatkan uang karena apa? Menjual Yesus kan. Nah kok kita hari ini menjual Yesus untuk mendapatkan uang, apa bedanya kita dengan Yudas? Gak ada loh, sama saudara. Nah oleh karena itu kita ngelihat, kita tidak seperti ini. Lalu di dalam Yohanes 13:27, dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, ini tentunya saudara kita nggak mau menjadi seperti ini. Kalau kita mempunyai rencana jahat, tiba-tiba gembala kita ngomong apa yang ingin kau lakukan, lakukan dengan segera. What do you think? Berarti gembala sudah tahu dong apa yang terjadi di dalam diri kita. Sudah tahu saudara. Nah ini sama dengan Yesus yang apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah dengan segera. Tidak ada yang namanya itu, aku ini tunggu dulu ya Yudas, aku ini berdoa untuk kamu supaya kamu jangan sampai jatuh. Yesus tidak demikian. Yesus bicara berarti dalam hal ini in this state berarti kamu tidak bisa diselamatkan. Kamu sudah tidak ada obatnya, beyond cure. Nah, segitu kita ngeliat di sini. Next. Tapi apa yang dilakukan Yesus terhadap Petrus? Petrus sama kan pada waktu itu sebelum the Last Supper, dia ngomong begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampilkan engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Petrus supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini pembelaan Yesus terhadap Petrus. Pikiran Petrus boleh dimasukin oleh iblis, namun Yesus tetap membela Petrus. Nah kita ini juga demikian, mungkin kita di dalam pikiran kita, aduh capek aku, aduh begini, aduh begitu, aduh begini dalam pelayanan dan sebagainya. Kita pasti ada capeknya, kita pasti ada mengeluhnya, namun Tuhan tetap membela kita. Tetap berdoa untuk kita semuanya. Karena masih di pikiran saudara. Namun kalau sudah sampai hati, ini parah.
Yeremia mengatakan demikian, eh, karena hati manusia begitu wicked itu maksudnya begitu jahat, beyond cure. Tidak ada orang yang bisa mengetahuinya di kitab Yeremia. Jadi hati manusia itu saudara, kalau itu setan itu sudah di dalam hati manusia, kita ini sudah beyond cure, gak bisa diobati. Namun kalau iblis masih bicara di pikiran kita, Tuhan masih membela kita saudara. Oleh karena itu selalu kita bicara, makanya kenapa Yesus itu selalu katakan maafkan, 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 maafkan. Karena jangan sampai apa yang dipikirkan itu kita pendam, akhirnya masuk ke dalam hati, jadilah kita serupa dengan sana. Bukan serupa dengan Kristus. Padahal kita dituntut serupa dengan Kristus. Nah segitu next, ini sekarang poin kedua. Encounter. Yang tadi saya katakan faith and fear itu pasti berjalan dengan berbarengan saudara. Ada yang namanya faith, ada juga yang namanya fear. Karena kalau kita mempunyai suatu statement of faith, pasti akan sebelah sana itu pasti akan mencobai kita. Itu pasti saudara. Itu namanya apa itu faith and fear. Lalu apakah Tuhan akan membiarkan kita saja berjalan sendirian? No. Kan tadi sudah dibilang, I will never leave you. Dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini kan juga statement dari Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi sampai kapanpun, sampai the end of time, sampai kamu sudah gak ada, aku tetap akan menyertai para murid-muridku. Ini suatu statement juga dari Tuhan saudara. Nah dikatakan demikian. Nah pada waktu itu, Petrus ketemu dengan Yesus, Yesus itu ngomong, karena aku akan ke Roma, aku akan disalibkan lagi. Nah pada waktu Peter itu mendengar demikian saudara, Peter itu yang tadinya impulsif and impetuity saudara, itu becoming mempunyai hati yang full of grace. Jadi Peter ini pada waktu dia itu lari, dia itu tidak dicela oleh Tuhan, namun by grace. Dia menegur Petrus dengan kasih. Nah inilah membuat Petrus ini berbalik saudara. Nah kita ngelihat posisi Petrus pada waktu itu saudara. Kita tahu Petrus pada waktu itu, dia mempunyai bold statement of faith. Lalu dia itu bahkan ngomong begini kepada Yesus, Yesus, aku kemanapun kamu pergi, aku bahkan mau meletakkan nyawaku untuk kamu, ya kan? Lalu setelah itu, pada waktu Yesus ditangkap, apa yang dia lakukan? Menyangkal. Nah, menyangkalnya ini pada waktu ditanyain pertama oleh wanita loh saudara. Dia menyangkal. Menyangkal kenapa? Karena takut, faith and fear. Takut. Lalu dia menyangkal. Lalu orang-orang sekitar sama, lalu perwira. Lalu kalau kita melihatin apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu, pertama menyangkal. Kedua, menyangkal dan bersumpah. Ketiga, menyangkal, bersumpah dan mengutuk Yesus. Ini Peter saudara. Nah, namun kita ngeliat di sini, apakah Peter itu lalu dicela oleh Tuhan pada waktu pertemuan di sini? Enggak. Karena aku akan ke Roma untuk disalibkan lagi. Nah, saat itu kita ngeliat juga, pada waktu Peter ini sudah demikian, lalu dia itu ketemu dengan Yesus di Galilea itu pada waktu dia lagi fishing itu ya saudara ya. Lalu pada waktu dia fishing itu, lalu Yesus itu kan ngomong, anak-anak apakah ada ini? Gak ada kan? Lalu akhirnya ketemu, pada waktu itu Yesus tanya gini, Petrus, Peter, apakah kamu agape aku? Pada waktu itu lalu Peter ngomong, aku cuma bisa filio. Kedua kali ditanyain apakah kamu agape, lalu Petrus ngomong begini, aku cuma bisa filio Tuhan. Ketiga kali Yesus tanya begini, apakah kamu filio aku? Lalu Petrus akhirnya nangis. Dia ngomong, aku cuma bisa filio.
apa yang the bold statement pada waktu dia ngomong, aku akan meletakkan nyawaku untuk kamu Tuhan. Namun ternyata in reality pada praktiknya dia itu menyangkal Yesus. Dan makanya pada waktu ditanyain begitu, aku cuma bisa filio. Lalu sampai akhirnya Tuhan ini, ya sudah, kamu bisa filio aku enggak? Iya, aku cuma bisa filio. Lalu menangis saudara. Nah itu yang dirasakan Peter pada waktu itu. How do you feel? Pada waktu itu dia melihat, dia begitu mempunyai bold statement of faith, lalu menyangkal Yesus, Yesus tidak marah, lalu sudah gitu masih ditanyain apakah kamu agape aku, lalu Petrus ngomong gak bisa, aku cuma bisa filio, sampai ketiga kalinya baru Yesus itu ngomong, kalau gitu apakah kamu filio aku? Iya aku cuma bisa filio. Petrus saudara itu pada waktu itu, dia sakit, apa itu bukan sakit jiwa ya, maksudnya itu sakit inilah, apa itu gak enak gitu loh saudara. Impulsif, dia ini kan orangnya impulsif itu maksudnya apa yang ada di pikirannya itu langsung jedar gitu loh diomongin. Impetuosity, apa yang ada ini langsung spontan, suka ngomong gitu. Nah, melihat Peter itu begitu saudara, lalu sekarang eksekusi di Roma oleh Kaisar Nero, dia lari juga. Sampai akhirnya aku mesti akhirnya ketemu Yesus dan inilah muncul Domin quo vadis, Lord where are you going? Nah, encounter ini saudara, inilah yang mengubah Petrus. Bukan metamorf tetapi metanoia. Bedanya apa? Metamorf itu kalau saudara metamorfosa, itu kalau saudara ngeliat butterfly, itu cuma dari ulet menjadi butterfly. Kupu-kupu, indah, tetapi dalamnya sama. Itu metamorfosa. Metanoia apa? Metanoia itu berarti berubah baru. Yang ini juga dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Kalau kamu tidak lahir kembali atau metanoia, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ini metanoia. Lalu bagaimana caranya supaya bisa metanoia? Atau berubah total. Ini metanoia itu bicara tentang perubahan dari dalam loh saudara. Berubah total. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ini Yesus bicara tentang air besar, Roh Kudus ya saudara. Nah inilah makanya saudara, kita ini kenapa diajarkan mega project karakter Kristus. Supaya karakter saudara berubah dari dalam. Yang dulu saya ini suka pemarah nih, ya kan teman-teman di sini kan. Suka gak sabaran, iya kan? Sekarang harus panjang sabar. Yang dulu mungkin kita ini kikir, pelit dan sebagainya. Sekarang gak boleh begitu lagi saudara. Kikir, pelit atau kikir itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Gak dapat saudara. Yang dulunya suka bohong, sekarang saudara harus bicara jujur, the truth and the whole truth. Jujur dan apa adanya, bukan ada apanya, bukan. Nah sudah gitu, itulah makanya kita selalu diajar untuk berubah, dan berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita nggak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, saudara. Nah segitu di dalam Lukas ini dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah kita melihat bagaimana pada waktu itu, ini Yesus ini bicara kepada Marta. Marta, Marta, lihat engkau menyibukkan diri. Tidak menegur secara keras saudara, namun bicara Marta, Marta. Apa yang kamu kerjakan itu? Nah inilah cara bicaranya Yesus. Full of grace saudara. Penuh dengan kasih. Dan ini jugalah yang membuat Peter itu menjadi metanoia. Demikian juga dengan kita. Kita ini pada waktu Petrus ini ditegur. Iya kan? Bukannya berubah bukan karena teguran. Berubah karena kasih. Dan karena Petrus ini melihat kasih Tuhan begitu besar, akhirnya dia menjadi metanoia. Bukan Petrus lagi yang kayak dulu, namun kita ngeliat lagi. Ini satu lagi,
Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat di sini saudara, bagaimana Yesus itu memanggil wanita ini anakku. Next, ini waktunya sudah cukup. Nah, encounter. Ini poin kedua, ini poin kedua ya. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah ini makanya kalau orang Kristen ini kalau bicara nggak boleh kasar. Apalagi bahasa kebun binatang, ya kan. Kebun kita atau kebun tetangga, nggak boleh saudara. Orang Kristen inilah harus bicara dengan nyanyi-nyanyian, bermazmur. Nah jadi itu, apakah ini bukan merayu? Ini bukan merayu saudara. Ini bicara tentang hikmat. Next. Nah poin ketiga, the return. Nah, the return itu saudara, dia akhirnya karena sudah bertemu dengan Yesus, akhirnya dia tidak takut lagi. Namun dia embrace. Embrace itu maksudnya menikmati proses itu. Nah saudara, tentunya kita ini kalau sudah dewasa rohani, kita ini jangan lagi suka ngomel. Namun embrace your condition. Nikmati keadaan kamu sekarang ini. Karena inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, langsung saja ke Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan, sehingga kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkah ketekunan ini memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita ini Pak, kalau gitu kita cari masalah ya, oke nggak boleh saudara. Ini bicara kalau kita itu ujian itu datang kepada kita, face it, embrace it, nikmati prosesnya. We believe in process saudara. Kita ini jangan running dari proses. Do not run from the process, do not run from the problem. Namun kita ini embrace the process seperti pada waktu Petrus itu dia melihat setelah ketemu dengan Yesus, dia tidak lagi, there is no fear. Next, kita ngeliat di sini. Yang tadinya Petrus itu penuh dengan ketakutan, ya kan? Sekarang dia sudah nggak takut lagi, saudara. Yang tadinya itu makanya dikatakan begini, di dalam 1 Yohanes itu berkata begini. Karena perfect love itu cast out fear. Kasih yang sempurna itu mengalahkan cast out itu mengusir ketakutan. Perfect love cast out fear. Jadi saudara kalau saudara ini maksudnya begini, saudara ini harus mempunyai kasih yang sempurna. Sehingga saudara ini tidak akan takut lagi dengan keadaan saudara. Perfect love. Nah jadi itu kita ngeliat di sini. Hasil dari semua ini, pertemuan ini saudara. Hasil dari pertemuan ini ya. Pertama, satu pertanyaan, quo vadis Dominus, ya kan? Satu pertanyaan diucapkan 2 kali. Pada waktu Yesus ngomong aku akan pergi, dan pada waktu Petrus ketemu dengan Yesus, itu quo vadis Dominus. 2 kali diucapkan, satu pertanyaan 2 kali diucapkan. Lalu dalam 2 posisi yang berbeda, 2 different state, ini maksudnya 2 keadaan yang berbeda. Pertama, pada waktu itu saudara, pada waktu Petrus itu full of faith. Penuh dengan kepercayaan, dia itu ngomong begini. Dia tanya kepada, kemana engkau guru? Lalu kan Yesus ngomong, kemana aku pergi kamu tidak akan tahu. Namun engkau akan mengikuti aku. Ajaklah aku, karena kemanapun aku pergi, aku siap dan aku siap mati untuk kamu. Nah ini faith-nya, maksudnya pernyataan imannya Petrus pada waktu itu. Nah, kedua, quo vadis, diucapkan pada waktu dia ketemu dengan Yesus dan bisa dalam keadaan full of love. Bukan faith lagi, namun love. Di 1 Korintus 13 dikatakan demikian, faith, hope, and love. Dan yang terbesar adalah kasih. Yang terbesar adalah kasih, saudara. Nah kalau itu mari kita
saling mengasihi. Saling mengasihi saudara ini berarti nggak boleh rasan-rasan lagi loh saudara. Kalau saudara saling mengasihi, iya kan, jaga omongan saudara. Kalau saudara saling mengasihi, lupakanlah apa itu dosa-dosa teman-teman kita. Kalau saudara saling mengasihi, saudara akan support satu dengan yang lainnya. Ini love saudara, compassion. Nah, saya undang WL, ini singer. Lalu dua hal yang berbeda terjadi. Satu pertanyaan, dua state yang berbeda, dua result yang berbeda juga. Satu pada waktu di perjamuan kudus itu, the Last Supper itu dia ngomong begitu, namun ternyata itu dia belum kena trial dan shake atau goncang pada waktu trial, saudara. Nah, kedua, pertanyaan yang sama diucapkan pada waktu yang berbeda. Hasilnya itu unshakable love atau love agape. Akhirnya Petrus bisa melakukan love agape ini. Dia mati untuk teman-temannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada Petrus menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya hari ini, saudara. Nah, inilah Quo Vadis. Hari ini kita juga sama, saudara. Kalau kita mengalami itu, ingat, berjumpalah dengan Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya metanoia. Kita pasti, nyanyikan lagu pelan-pelan aja, kita pasti akan mengalami tes, faith and fear itu pasti, saudara. Saya pernah mengalami juga, bukannya saya ini gak pernah mengalami. Saya pernah mengalami juga. Saudara mungkin masih ingat pada waktu itu saya hampir absen dari gereja beberapa waktu. Saya mengalami fear, saya mengalami takut. Dulu saya mempunyai faith, statement of faith. Nah, sudah gitu saya saya kena trial, saya takut. Sampai akhirnya Tuhan itu come, ya kan? Dan dia itu gak menegur saya, tapi melakukan suatu miracle. Yang itu suatu, love diberikan kepada saya. Saya berubah, saudara. Jadi kita ini, Tuhan tidak akan menegur kita dengan keras kalau kita ini. Namun Tuhan itu akan mengajar kita, semuanya. Oleh karena itu, teman-teman di sini, mari kita ini, kalau ada teman kita yang lagi jatuh, kita ini bicara dengan kasih. Jangan menegur, talk with love, compassion, seperti yang Tuhan lakukan itu. Tuhan itu menegur saya pada waktu itu, bukan menegur, bicara kepada saya, itu with love, saudara. Something like, didn't I tell you that I will never leave you? Sesuatu like that gitu loh, seperti itu. Artinya, bukankah aku sudah pernah bilang kepada kamu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa kamu gak percaya? Itu yang saya alamin, saudara. Nah, demikian juga dengan kita hari ini. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri sekarang. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami. Supaya kami senantiasa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, lengkapi kami dengan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga Tuhan, gereja Blessing the Spirit yang Kau percayakan kepada kami semua. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari tegapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyalati dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sayang,